Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati para Kasih-Dikdas dan BKLK di wilayah Jakarta Timur ya, Timur 1 dan Timur 2 serta Kepulauan Seribu. Yang saya hormati Kasat Pendidikan Kecamatan wilayah Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu, para pengawas di wilayah binaan tersebut ya, Timur 1, Timur 2 dan Kepulauan Seribu, serta Bapak Ibu para kepala sekolah baik negeri ataupun swasta ya di wilayah Timur 1, Timur 2 dan Kepulauan Seribu yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini kita masih diberi nikmat sehat. Dan alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di acara pemantapan ya, intinya adalah pemantapan ANBK, di mana kita ini sudah sebentar lagi akan melaksanakan hari H-nya, hari yang ditunggu-tunggu. Sekarang sudah bulan Oktober, sedangkan pelaksanaan yaitu sekitar bulan November ya, November awal dan November pertengahan. Di bulan ini juga kita akan memasuki simulasi dan juga gladi ya. Untuk lebih mantapnya acara ini dan supaya acara berjalan dengan lancar, marilah kita bersama buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu para hadirin semuanya yang saya hormati, hari ini kita akan memulai pemantapan lagi ya untuk sekian kalinya ya. Ini bukan baru pertama kali ini ya bahwa kita akan menghadapi persiapan ANBK ini. Seperti kita tahu ANBK ini hal yang baru ya, baik itu jenjang SD, SMP, SMA ataupun SMK. Itu semuanya hal yang baru. Namun perbedaan kita dengan yang lain-lainnya, dengan jenjang yang lain adalah kalau kita sama sekali belum pernah berpengalaman menghadapi UNBK, ya kan? Untuk jenjang SD itu belum pernah mengalaminya, sehingga kita masih buta sekali ya tentang sarprasnya, infrastrukturnya. Nah, sementara kakak-kakak kelas kita UNBK-nya sudah pernah ya tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekarang tinggal ANBK-nya pun itu kemarin sudah berjalan, alhamdulillah. Ya meskipun sudah pernah, namun ternyata tidak menutup kemungkinan kemarin itu nanti akan diceritakan oleh para narasumber di sini. Ada beberapa trouble dari yang dialami oleh kakak-kakak kelas kita. Nah, dari hasil kemarin itu dari ANBK kakak-kakak kita itu bisa menjadi evaluasi buat kita semua. Nah, kita berharap meskipun kita orang baru atau adik yang paling kecil dan baru merasakan ANBK ini, kita inginnya tidak ada permasalahan apapun ya, karena kita sudah belajar dari pengalaman kakak-kakaknya kemarin. Kebetulan para proktor dan teknisi yang menangani SD juga bagian dari yang menangani jenjang SMP, SMA dan ya SMK itu ya. Jadi kita bersatu padu semuanya. Nah, oleh karena itu kita bisa belajar dari hal-hal kejadian-kejadian kemarin. Nah, tentunya kita tidak mengharap hal-hal yang kemarin terjadi itu terjadi lagi gitu. Memang sih tidak terlalu fatal ya, atau artinya hanya kecil lah istilahnya. Nah, jangan sampai ada hal-hal yang kita tidak inginkan yang sampai kita tidak bisa atau panik lah gitu ya intinya. Nanti akhirnya kalau panik semua nanti akan mengacaukan semuanya ya. Dan juga tolong tenangkan juga nih dari para orang tua ya, maklum lah ya. Orang tua masih mempunyai paradigma lama yaitu bahwa ANBK itu mirip halnya dengan UN, jadi takut berimbas kepada nilai individu siswa ya, itu masih banyak sekali karena dari kita pun termasuk Pak Kabid pun sering mendapatkan
SMS atau WA yang japri itu mengkhawatirkan kondisi AN ini, apalagi kondisinya itu pandemi, mereka menganggap atau menyampaikan bahwa gimana Pak, kan ini pembelajarannya kan nggak belum semuanya kita dapatkan, apalagi mungkin mereka itu sudah melihat dari latihan-latihan di Puspenjar ya, soal-soalnya mungkin kok terlalu tinggi, belum di ini kan belum dipelajari dan sebagainya. Masih banyak sekali yang kemarin pun setiap kami moneh PTM pun pasti saya tanyakan persiapan sarprasnya sama kesiapan bagaimana kondisi orang tua, izin orang tua dan sebagainya. Ternyata ya rata-rata mereka itu khawatir, bingung, takut. Nah, itulah yang akan kita tangani. Kita bersama-sama pokoknya tekankan kepada para orang tua, intinya tidak usah khawatir, apalagi dengan kondisi pandemi begini, nggak usah khawatir, karena itu bukan merupakan nilai individu. Yang membuat kepanikan atau kegalauan dari orang tua itu adalah karena dikhawatirkan itu akan menjadi nilai individu, terus nanti akan berimbas ke tingkat selanjutnya, yaitu ya untuk nanti nilai itu akan digunakan untuk apa, apalagi kalau udah menyangkut untuk kepentingan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Nah, itu yang paling dikhawatirkan oleh mereka seperti itu ya. Itu tentunya ini tugas para pengawas di sini ya, para pengawas serta kepala sekolah ya, yang sudah pasti yang berhadapan langsung dengan orang tua untuk menenangkan kepada orang tua tersebut. Nah, kemudian juga ini nih banyak juga nih kejadian atau aduan-aduan yang masuk nih tentang baik itu persiapan PTM ataupun persiapan AN ya, itu jangan sampai ya. Jadi ciptakan suasana kondisi di sekolah yang nyaman tanpa ada aduan ya, keterbukaan. Nah, sampaikan apa adanya nih seperti ini dan jangan sekali-kali ada aduan yang menyangkut tentang keuangan di mana ada pungutan, intinya seperti itu ya. Baik itu misalkan persiapan PTM yang katanya untuk bersih-bersih dan sebagainya, yang untuk renov gedung ya, artinya kelas-kelasnya gitu loh. Ada seperti itu. Nah, kemarin baru kita tangani ya. Nah, itu untuk proses PTM itu tidak selalu harus dengan perbaikan atau kelasnya harus dicat dan sebagainya ya, itu kan tidak. Yang penting kebersihannya, kesehatannya, prokesnya gitu. Jangan sampai karena seperti itu akhirnya melibatkan orang tua yang notabene-nya itu melalui komite. Akhirnya di antara komite itu ada yang tidak setuju dan ya akhirnya lanjutannya ya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian untuk yang lainnya yang khususnya ANBK juga gitu. Jangan sampai infrastruktur yang memang belum tercukupi di sekolah itu menjadi beban orang tua ya, menjadi beban orang tua sehingga banyak aduan-aduan ya, yang mana sampai orang tua anaknya itu merengek-rengek minta atau ya macam-macam lah ya, sama halnya dengan UN dulu itu seperti itu ini berbeda sekali dengan UN ya. Nanti dari narasumber akan menyampaikan 5 pun kasarnya itu paling sedikit 5 pun itu bisa gitu. Jadi nggak usah sampai membebankan sampai orang tua pinjem ya, artinya demi anaknya itu ya itu tadi merengek-rengek karena ya namanya maklum ya anak SD ya gitu, jadi bingung akhirnya orang tuanya yang jadi sasarannya. Sama halnya dengan itu tadi yang aduan tentang PTM yang katanya patungan komite yang jadi sasaran suaminya ya, istri ya karena ibu rumah tangga biasa nggak pegang uang, nah merengek-rengek minta patungan, begitu akhirnya hanya ya itulah tadi akhirnya aduan, padahal hanya berapa aduan ya, karena memang tidak diperkenankan memang seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi jangan disalahgunakan ataupun ada hal-hal yang model-model seperti itu sebangsanya lah aduan-aduan yang begitu. Oleh karena itu kita saling terbuka nanti ya ke sosialisasinya itu betul-betul disampaikan ke para orang tua ya, termasuk juga izin dari orang tua juga itu harus betul-betul syarat utama ya nantinya ya, itu ada
Nah, artinya harus dilengkapi ya, karena untuk kehadiran siswa itu nanti bagaimana kalau yang tidak mendapatkan izin tapi dia masuk ke dalam daftar anak yang ikut gitu ya, karena kan itu diacak. Nah, itu bagaimana solusinya di sini juga akan dijelaskan juga ya. Itu antara lain sekilas pandangan atau bayangan nanti yang akan dipaparkan atau masalah-masalah ya yang akan dihadapi di ANBK nanti. Nah, selanjutnya pada kali ini kebetulan ini ketemu semuanya nih para kasatla, kasitigas, juga pengawas. Kami akan menagih nih tagihan-tagihan yang PR belum diselesaikan oleh para kecamatan khususnya ya, serta sekolah-sekolah yang pada langsung berkaitan ya. Ya, jadi mohon nanti para pengawas itu nge-push sekolahnya. Kebetulan ini kan kepala sekolahnya hadir juga langsung, biar dengar langsung nih dua-duanya, pengawas dengan para kepala sekolahnya. Itu ada beberapa yang belum kita dapatkan datanya, artinya data tersebut belum masuk ke provinsi, yaitu antara lain data pengawas silangnya. Saya yakin di rayonnya atau di subrayon ya, di kecamatannya sudah sebetulnya ya. Kalau memang yang belum, segera bentuk itu panitianya, pengawasnya. Nah, itu belum masuk ke kami. Kemudian juga ada lagi tentang posnya, pos itunya itu di kecamatannya itu subrayonnya. Kalau dulu UMBK itu subrayonnya itu di mana, di sekolah mana ya, itu juga belum ya. Jadi ada di kecamatan-kecamatannya itu tetap ada controlling itu. Kemudian panitia-panitia yang kecamatan dan sebagainya itu juga belum juga ya, nanti akan diminta itu. Nah, terus yang tidak kalah pentingnya itu nanti dalam pelaporan ANBK kalau pada sudah hari H-nya itu, tolong betul-betul tepat waktu, jangan sampai kan sudah by system ya ada itu nanti sampai telat ya, sampai sudah siang belum ini juga, bahkan mungkin baru malam hari, itu jangan sampai itu, bahkan tidak ada gitu ya, dari peserta sekian ribu kok yang masuk cuma sekian, ada sekian ratus yang nggak masuk laporannya. Itu jangan sampai begitu, karena ini ada kejadiannya yang kemarin kakak-kakak kelas seperti itu. Jadi sekian ratus itu nggak ada, itu kemana itu? Nah, jadi begitu ya. Mungkin bisa jadi dia treble terus lagi atau bagaimana itu, ada permasalahannya macam-macam, itu jangan sampai begitu. Dan nanti seandainya by system dengan kita cross checkkan dengan subrayon, itu juga harus matching. Jangan menurut subrayon sekian, tapi menurut sistem begitu masuk kita lihat daftarnya dari sistem itu sekian. Itu kan berarti berbeda jumlahnya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Harusnya kalau sama-sama sekolah tersebut mengisi, baik itu dia by system, setelah itu laporan ke subrayon, pasti tentunya akan sama. Ya, yang diharapkan begitu. Jangan sampai nanti by system dengan subrayon beda, apalagi bedanya jauh. Kok bisa gitu loh? Apakah di antara sekolah itu mungkin kan berarti ada kemungkinan dia tidak melaporkan ke subrayon atau dia tidak laporan by system, sehingga senjang itu beda jumlahnya. Jadi tolong ya, itu jangan sampai ada kejadian begitu, karena kami yang di sini pada saat mendata per provinsi, per wilayah di provinsi itu kan akan dilaporkan kan setiap harinya itu ya, evaluasi kegiatan itu dengan Bupades. Itu pincang kok beda ini laporan by system sekian, begitu di cross checkkan, karena kan di provinsi itu kan yang by system, begitu di cross checkkan dengan yang di Sudin itu beda gitu. Nah, jangan sampai seperti itu yang diharapkan ya. Saya yakin dari pengalaman-pengalaman yang sudah berlalu itu, yang kemarin berlalu, tidak terjadi di jenjang SD ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah patah semangat, nggak usah bingung ya. Itu kita intinya siap ya, siap, dan insya Allah kita tim SD itu dari provinsi serta wilayah itu kita bergandengan selalu ya. Kita sama-sama menyelesaikan permasalahan seandainya ada masalah di antara kita itu ya. Saling koordinasi antara wilayah satu dengan yang lain, silahkan ya. Di sekolah-sekolah di wilayah tersebut, misalkan kita ambil contoh di timur dengan utara dengan Pulau Seribu,
silakan koordinasi ya dengan apa namanya ya, korwilnya ya, apa namanya, proper wilayahnya ya. Nah, kalau toh memang tidak bisa ya nanti lanjut ke dinas, tidak apa-apa ya, koordinasi ya, karena memang kita ada poskonya juga. Untuk di dinas itu ada di poskonya itu di lantai 13 ya. Nah, itu saja dari saya. Namun nanti sebelum acara intinya yang akan disampaikan narasumber kita Bu Neni, itu ada sedikit yang akan disampaikan yang tidak kalah pentingnya, yaitu tentang BOS ya, BOS dan ANBK, dan yang BOS dengan kaitannya juga dengan ANBK ya tentunya, yang akan disampaikan oleh timnya itu. Serta saya juga mengingatkan nih untuk SPJBOP dari para kepala sekolah itu jenjang SD dari TW1, TW2, apalagi TW3 ya, TW3 kan sebenarnya sudah bisa, tapi ini baru tutup buku kan, intinya itu belum sama sekali pelaporan SPJ-nya untuk BOP SD. Jadi tolong segera ya untuk ini pelaporan SPJ-nya. Nah, kemudian untuk BOS nanti akan disampaikan juga oleh Pak Moho untuk menyampaikan sedikit arahan bagaimana Bapak Ibu apa yang harus dilakukan ya, di mana tugas-tugas ini belum diselesaikan ya. Saya kira dari saya cukup. Nanti setelah Pak Moho nanti akan langsung disampaikan oleh Bu Neni dan timnya yaitu Pak Tri. Ya, silakan Pak Moho. Baik, selamat siang, semangat pagi Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Tentunya kami berharap dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, mohon izin, terima kasih Bu Astin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya yang saya hormati para kasih Digdas dan PKLK di wilayah Jakarta Timur dan baik wilayah 1 maupun 2, yang saya hormati para kasih Digdas dan PKLK di Kabupaten Kepulauan Seribu, yang saya hormati para Kasatlantas di wilayah lingkupan Jakarta Timur maupun di Pulau Seribu, yang saya hormati juga Bapak Ibu para pengawas, dan yang saya banggakan Bapak Ibu para kepala sekolah negeri maupun swasta. Baik, mohon izin Bapak Ibu, hari ini saya dimintakan untuk menyampaikan informasi yang update dan teraktual terkait penggunaan anggaran dana yang ada di kita, negeri maupun swasta, terutama untuk dana BOS. Mungkin saya tambahkan sedikit terkait dengan BOP-nya gitu ya. Baik Bapak Ibu, tema hari ini adalah tema tentang kesiapan kita dalam pelaksanaan ANBK yang insya Allah akan kita lakukan dalam waktu dekat ya, mungkin sekitar bulan November di tahun ini juga. Nah, terkait dengan anggaran yang harus disiapkan Bapak Ibu, tentunya ini kan sudah di tengah tahun perjalanan lewat ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah sebagian besar sudah menyiapkan ya, dalam bentuk perangkat maupun dalam bentuk kegiatannya. Tapi ada perlunya kami dari bidang SD mengingatkan kembali terkait dengan hal-hal yang sekiranya sering menjadi pertanyaan di kami di bidang. Baik Bapak Ibu, untuk pertama, dana bantuan operasional sekolah di tahun 2021 ini mengalami perubahan. Perubahannya yang pertama yaitu biaya satuan pendidikan kita untuk penyaluran BOS 2001 mengalami peningkatan. Untuk di jenjang, tentunya peningkatan berdasarkan di wilayah ya, baik di kota maupun kabupaten. Untuk di Jakarta Timur sendiri ada peningkatan dari 900.000 per siswa per tahun menjadi 1.070.000 ya per siswa per tahun. Berikutnya juga untuk Kepulauan Seribu dari nilai 900.000 menjadi 1.130.000 per siswa per tahun. Nah, ini merupakan alhamdulillah Bapak Ibu merupakan potensi atau nilai selisih tambah pagu anggaran kita yang sudah diterima di tahap 1 maupun di tahap kedua yang sudah, dan nanti akan kita siapkan nanti dalam perubahan anggaran di APBDP.
yang sebentar lagi akan segera kami buka. Yang kedua, Bapak Ibu, tujuan dari dana bantuan operasional sekolah itu sendiri, pertama jelas Bapak Ibu menyampaikan bahwa pemerataan akses pembelajaran ya, yang sudah kita rasakan bersama dari tahun 2015 sampai dengan saat ini. Yang berikutnya adalah pemerataan mutu pendidikan. Nah, terkait dengan pemerataan mutu pendidikan ini ada hal tujuan kita bersama atau menjadi prioritas kita bersama dalam persiapan kita untuk persiapan asesmen nasional ya. Nah, di dalam BOS ini tentunya ditunjang ya di dalam kegiatan namanya kegiatan asesmen pembelajaran. Nah, intinya Bapak Ibu sekalian, kami mengingatkan kembali lagi segala macam pengadaan khususnya menjadi hal yang menjadi prioritas ya, salah satunya adalah ANBK ini, mohon untuk benar-benar dianggarkan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari gitu ya. Baik Bapak Ibu, perlu saya jelaskan sedikit tentang BOS. BOS itu tadi ada perubahan. Tadi sudah yang pertama dari nilai satuan biaya, yang kedua terkait dengan konsep dari Mega Belajar itu sendiri, yang ketiga adalah tentang penyaluran yang langsung dari media pusat dan ini KPPN langsung ke rekening sekolah. Yang keempat, Ibu Bapak, pelaporan ya. Pelaporannya intinya pada saat penyaluran digunakan, jangan lupa Bapak Ibu dilaporkan. Juga pelaporannya di tahun ini mengalami perubahan, yaitu perubahan dalam hal pengetatan. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu mau dapat tertib disalurkan dananya tepat waktu, kami minta juga dalam pelaporan BOS-nya, baik melaporkan kami di provinsi maupun di BOS kementeriannya di halaman bos.kemendikbud.go.id, kami juga minta untuk segera di tepat waktu dilaporkan. Karena di dalam aturan saat ini Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang juknis BOS, apabila sudah melaporkan di tahap 1, 2 maupun di tahap 3 di tahun 2020 tahun sebelumnya maupun di tahap 1 di tahun 2001 akan bisa disalurkan untuk di tahap 3 di tahun 2021. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini terkait dengan perangkat dan kesesuaian kita di dalam juknis BOS ya. Di dalam juknis BOS itu tentunya adalah salah satunya adalah belanja perangkat ya, perangkat modal. Di sini kebutuhan ANBK tentang pertama yaitu perangkat PC beserta server ya, kita sudah ada komponennya di dalam RKS ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam peraturan BOS tidak ditentukan kualitas maupun kuantitasnya, karena tadi kami informasikan ini menunjang dari konsep Merdeka Belajar, segala sesuatu kebutuhan di sekolah yang mengetahui adalah Bapak Ibu sekalian yang ada di sekolah. Maka dari itu kami minta silahkan Bapak Ibu membelajarkan. Kalau di tahun sebelumnya, peraturan sebelumnya memang ditentukan, misalkan PC itu jumlahnya ada 5. Kalau sekarang bisa Bapak Ibu lebih dari 5. Poinnya adalah kami mengingatkan dari provinsi, kami minta kesesuaian ya, apalagi ini Jakarta gitu loh. Jakarta ini tentunya menjadi barometer pendidikan, kalau bisa kita kualitasnya high quality gitu ya, yang dimana kualitas barangnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi ya, kalau bisa 5 tahun ke atas untuk bisa kita gunakan. Bapak Ibu sekalian, yang kedua tidak ditentukan lagi persentasenya ya, silahkan Bapak Ibu sekali lagi kami kembalikan kepada sekolah dalam hal ini yang menentukan. Berikut juga dengan jaringannya sudah ada di dalam komponen RKS. Nah, yang menjadi pertanyaan biasanya yang di kami adalah bagaimana ketika penyediaan barang sudah ada tetapi anggarannya belum ada. Ini masih ada masa manfaat untuk perubahan RKS Bapak Ibu ya. Kita sudah ada pergub tentang pengelolaan tata keuangan satuan pendidikan, yaitu Pergub 120 tahun 2021, di mana poinnya adalah
satuan pendidikan memiliki hak bisa melakukan perubahan perencanaan. Nah, kita masih ada perubahan tahap ketiga nanti pada saat APBDP yang segera akan dibuka. Ketiga Bapak Ibu mungkin ada yang menganggap dalam hal ini adalah program ANBK-nya, silakan Bapak Ibu anggarkan. Nah, bagaimana Pak untuk menganggarkan atau strateginya? Strategi yang pertama, Bapak Ibu pada saat perubahan bisa menggantikan anggaran yang tidak prioritas menjadi hal yang prioritas. Ya, kita tahu sendiri ANBK merupakan anggaran prioritas. Maka bisa saja Bapak Ibu menggantikan nanti pengalihan kode rekening untuk APBDP. Misalkan pertama kode rekening barang jasa dialihkan masuk ke modal. Itu satu Bapak Ibu. Yang kedua bisa menggantikan komponen yang belum terrealisasi. Ya, komponen yang belum terrealisasi. Misalkan ada biaya fotokopi. Saya sudah terlanjur Pak menganggarkan fotokopi. Ternyata saat ini masih berlangsung pandemi, tidak diperlukan. Silakan Bapak Ibu mengganti, ya. Asal di dalam kegiatan tersebut anggarannya cukup, bisa mengganti. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami minta siapkan secara manual ya untuk perubahan tersebut. Bapak Ibu sekalian, itu adalah salah satu strategi. Strategi yang kedua adalah pemanfaatan selisih anggaran. Kita tahu tadi saya sebutkan, untuk di Jakarta Timur ada selisih kurang lebih 110.000. Kalau di kalau di Kepulauan Seribu ada sekitar 230.000. Kita hitungkan selisih tersebut, selisih uangnya jelas Bapak Ibu sudah ada di rekening. Tinggal kita penaikan pagu anggarannya. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam RKS kita sudah ada peningkatan pagu RKS. Maka itu bisa saja dimanfaatkan dana tersebut untuk peningkatan, salah satunya adalah mutu pendidikan melalui ANBK ini. Mungkin ada belanja PC yang kurang, mungkin belanja jaringan yang kurang dan sebagainya, mohon disiapkan. Jadi pemanfaatan berikutnya adalah selisih dari penyaluran, selisih pagu berjalan gitu ya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah pemanfaatan akan nilai dari silpa atau sisa dana tahun berjalan. Nah, ini yang punya silpa yang besar, tolong Bapak Ibu dioptimalkan sekarang. Kemarin sudah dibuka, saya berharap besok kalau nanti dibuka dimanfaatkan betul. Karena kebijakan BOS di tahun 2022, apabila silpa tidak bisa dimanfaatkan secara optimal, akan menjadi pengurang penyaluran di tahun depan, gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu terimanya 500, silpanya masih ada 100, maka nanti akan disalurkan hanya 400. Jadi Bapak Ibu sekali lagi coba dicek kembali, ya, khususnya Bapak Ibu kepala sekolah, kira-kira di rekening saya, rekening koran saya ini ada berapa? Ya, rekening koran kan bisa dilihat nanti di mutasi transfer. Yang kedua, Bapak Ibu dilihat juga tentang RKS-nya. Perencanaan kita kira-kira sudah optimal atau belum. Itulah adalah salah dua alat yang penting dalam hal ini kepala sekolah dalam memantau. Dan kami minta juga kepada para pengawas untuk memantau kira-kira memang kesiapannya juga didukung oleh ketersediaan anggaran, agar tidak terjadi di kemudian hari, tidak menjadi katakanlah utang lagi di tahun depan. Nah, kita tidak mengharapkan demikian. Karena memang tadi sekali lagi dana bosnya ada selisih lebih penyaluran, ada silpa gitu. Yang berikutnya adalah tentang terkait penggunaan dana BOP. Nah, di mana saat ini memang BOP punya kewenangannya adalah Sudin. Tapi kami dari tim BOS provinsi sudah berkoordinasi bahwa memang BOP kita terbatas ya Bapak Ibu, hanya 30% khususnya untuk penyediaan tali saja. Sedangkan untuk anggaran penyediaan bahan dan sebagainya, Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengalihkan ke BOS. Pengertian pengalihkan adalah untuk mengganti tadi, merubah anggaran BOS yang mungkin tidak optimal atau tidak prioritas, menggantikan dengan hal yang prioritas. Salah satunya adalah ANBK. Selain ANBK, kami juga mengingatkan Bapak Ibu untuk menyiapkan persiapan sarana prasarana tentang pandemi ya, baik sanitizer,
disinfektan dan sebagainya itu juga tertuang, dan Bapak Ibu kami mohon disiapkan, apalagi sekarang sudah masuk PTM ya, yang jilid kedua, moga-moga ini yang ketiga juga akan segera menyusul. Jadi terkait dengan anggaran Bapak Ibu, sekali lagi kami minta dioptimalkan, baik benar-benar dioptimalkan, baik untuk penganggaran dana bantuan operasional sekolah. Karena bos, sekali lagi anggaran yang sangat fleksibel, anggaran yang bisa digunakan untuk kode rekening barang jasa, termasuk di dalamnya ada honor dan modal. Sedangkan untuk anggaran yang lain juga belum baru dimakas karena adanya pandemi. Untuk Bapak Ibu kepala sekolah swasta, ya saya informasikan penegasan kembali untuk nantinya sama Bapak Ibu punya hak yang sama, bisa memantau penyaluran maupun melaporkan penggunaan di dalam BOS kemendikbud.go.id, dan kami juga sudah menyebarkan informasi monitoring penyaluran di dalam web permindok.org. Jadi Bapak Ibu mohon kerjasamanya juga melaporkan sebagai bukti kami dari dinas maupun Sudin pemantauan baik penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Baik Bu Astin, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Iya Bapak Ibu, satu lagi baru ini ada informasi terkait dengan tim akan segera turun, tim Inspektorat Provinsi DKI akan menelisik Bapak Ibu tentang anggaran BOS maupun BOP di tahun 2021, di tahun yang berjalan ya Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu menyiapkan SPJ dan perangkatnya. Demikian Bu Astin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moho. Selanjutnya kita langsung saja pada acara intinya, yaitu tentang pemantapan ANBK. Kita langsung serahkan kepada narasumbernya dalam hal ini. Yang pertama akan disampaikan oleh Bu Neni. Silakan Bu Neni. Baik Ibu, terima kasih. Izin, sepertinya video saya nggak bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saya izin jadi kayak siaran di radio ya, tanpa video. Lagi trouble. Ya, tadi bisa. Tadi bisa ya Bu, sebentar. Baik, yang sama-sama kita hormati Ibu Astin selaku Kasih Kurikulum Bidang SD dan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Kasih Dikdas Suku Dinas Pendidikan untuk Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu. Bapak Ibu pengawas dan Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Wilayah Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah Negeri dan Swasta Wilayah Jakarta Timur 1 dan 2 dan Kepulauan Seribu yang saya hormati. Izin terkait dengan kegiatan kita di siang hari ini, nanti saya sedikit akan memaparkan progres kesiapan kita sampai dengan detik ini yang terupdate untuk jenjang SD menjelang pelaksanaan ANBK ya, yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan November mendatang. Bapak Ibu yang saya hormati, jauh sebelum ke arah sana, terlebih lagi saya sampaikan tadi menyambung dari pembahasan yang disampaikan oleh Pak Moho tadi, bahwasannya terkait dengan infrastruktur, apabila di sekolah Bapak Ibu belum menganggarkan terkait dengan pelaksanaan NBK, itu bisa dianggarkan, tadi sudah disampaikan ya, ini merupakan lampu hijau yang mungkin saat kemarin-kemarin Bapak Ibu mempertanyakan, kami ini tidak punya komputer tetapi tidak ada jatah untuk anggarannya. Nah, tadi sudah dibuka kerannya, sudah disampaikan oleh Pak Moho terkait dengan
kebijakan, perubahan anggaran yang bisa Bapak Ibu alihkan untuk persiapan pelaksanaan NBK dari segi infrastruktur. Misalnya kemarin belum menyiapkan hub-nya karena memang tidak bisa beli, nggak ada anggarannya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mempersiapkan itu. Atau komputernya kurang dan sebagainya ya. Izin saya share screen Bapak Ibu ya. Saya ulangi, di sini ada moda pelaksana ANBK online, ada 55 sekolah totalnya, kurang lebih itu. Yang melaksanakan semi online itu ada 2.294 sekolah, belum ditentukan ada 19. Jadi jumlah sekolah pelaksana ANBK saat ini ada 2.368 untuk jenjang SD. Harusnya 2.369 Bapak Ibu ya. Karena ada satu sekolah tidak menyelenggarakan ANBK. Kenapa? Karena jumlah siswa di kelas tersebut tidak ada siswanya, itu di kelas 5. Berikutnya Bapak Ibu, ada rekap sekolah pelaksana ANBK berdasarkan status pelaksanaan. Ya, ini ada 22 sekolah menumpang, kemudian mandiri dan ditumpangi ada 2.326, belum ditentukan 9. Kurang lebih jumlahnya 2.367. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan jumlah sekolah yang menumpang, ya, kemudian yang belum ditentukan, ini kemungkinannya ada yang belum update data. Ya, nanti saya jelaskan secara detail terkait dengan sekolah-sekolah mana yang menumpang atau yang belum ditentukan. Berikutnya rekap sekolah berdasarkan jumlah komputer klien. 1 sampai 4 ada 39, ya, 5 sampai 9 komputer klien 473, 10 sampai 14 ada 566, di atas 14 komputer klien ada 1262. Nah, dari jumlah ini apabila tidak sesuai, artinya kurang dari 2.369, berarti sekolah itu yang pertama adalah tadi tidak menyelenggarakan, kemudian yang kedua jumlahnya 0 di bawah 1 ya. Nah, ini yang data saya tampilkan ini adalah yang terupdate per hari ini Bapak Ibu ya. Dan infrastruktur ini akan terus bergerak Bapak Ibu sampai dengan pelaksanaan gladi bersih. Kenapa? Karena kita masih memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah yang akan merubah jumlah komputernya. Baik itu komputer klien maupun komputer proktornya. Ya, jadi saat ini masih dibuka Bapak Ibu. Berikutnya, ini yang harus kita persiapkan saat ini Bapak Ibu, yang harus benar-benar fix itu adalah yang pertama, jumlah kebutuhan pengawas silang, yaitu per sesi atau per ruang sama dengan 1, penetapan posko rayon dan subrayon, resource sharing untuk sekolah yang jumlah komputer klien di bawah 5, dan yang terakhir adalah finalisasi data calon peserta ANBK. Kenapa ini tidak kalah penting? Karena yang pertama adalah sekolah wajib melakukan sosialisasi kepada daftar calon peserta ANBK yang tertuang di dalam DNS yang sudah Bapak Ibu terima. Ya. Dari DNS tersebut, ketika Bapak Ibu sudah melakukan sosialisasi, kemudian ada beberapa siswa yang tidak diizinkan, nah itu yang harus Bapak Ibu perhatikan lagi. Apakah Bapak Ibu akan melanjutkan pesertanya sesuai jumlah yang diizinkan, atau Bapak Ibu mau minta di-generate ulang ke Dinas Pendidikan supaya data siswanya berubah. Ya. Nah, terkait data calon peserta ANBK, Bapak Ibu, apabila sekolah mengusulkan untuk dilakukan generate ulang, berarti tidak dijamin data peserta ANBK yang sudah pernah tertera di DNS akan ikut terangkut di DNS berikutnya. Ya, karena dilakukan generate ulang.
Bu, gimana supaya kami pesertanya tetap itu saja? Karena kami sudah melakukan sosialisasi. Solusinya adalah ketika yang tidak diizinkan, itu hanya sekitar 5 dan Bapak Ibu punya cadangan 5, yang cadangan diizinkan, sementara yang utama tidak diizinkan, silakan pada saat pelaksanaannya nanti digantikan oleh peserta cadangan. Ya, daripada merubah semua yang sudah pernah Bapak Ibu sosialisasikan kepada orang tua murid. Ya, kita khawatir Bapak Ibu sudah melakukan sosialisasi kepada orang tua dari total 35 yang tertera di DNS, yang tidak diizinkan hanya 3, kemudian Bapak Ibu minta generate, nah otomatis ketika Bapak Ibu menerima DNS terbaru, itu tidak dijamin yang sebelumnya sudah masuk ke dalam DNS akan ikut masuk lagi di DNS berikutnya. Jadi datanya berubah, ya. Itu Bapak Ibu terkait dengan data peserta. Berikutnya ini ada tanggal-tanggal penting yang harus kita perhatikan jelang kegiatan ANBK SD. Dalam waktu dekat, Bapak Ibu, kita akan melaksanakan yang namanya simulasi ANBK untuk tahap 2. Tahap 1-nya kemarin sudah pernah kita laksanakan Bapak Ibu ya, yang dibuat jadwal per wilayah. Nah, sebelum kita melaksanakan simulasi tentu diawali dengan yang namanya sinkronisasi. Sinkronisasinya sekitar tanggal 16 sampai dengan tanggal 17 Bapak Ibu. Untuk itu pada saat pelaksanaan sinkronisasi ini, mohon diinfokan kepada prokter sekolah masing-masing agar melakukan sinkronisasi sesuai dengan tanggal dan jam yang sudah diberikan yang tertera di websitenya ANBK Bapak Ibu. Ya, dan pastikan pada saat tanggal-tanggal penting inilah handphonenya prokter dan Bapak Ibu selaku kepala sekolah ini harus aktif. Ketika nanti provinsi melakukan update progres sinkronisasi dan lain sebagainya, mempermudah koordinasi. Nanti bisa telepon proktornya kenapa belum sinkron dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Nah, ini dalam waktu dekat kita melaksanakan simulasi tahap 2. Kurang lebih seminggu lagi ya, 18 sampai 22 Oktober. Nah, pada saat pelaksanaan simulasi tahap 2 ini sifatnya masih fleksibel Bapak Ibu terkait dengan pesertanya. Artinya siswanya tidak dianjurkan untuk mengikuti kegiatan simulasi. Tetapi kalau ada yang datang diizinkan, dipersilahkan. Ya. Beda dengan tanggal 25 sampai dengan 28 Oktober, kita akan melaksanakan yang namanya gladi bersih tahap 1. 25 sampai 28 Oktober. Ya. Nah, sebelum pelaksanaan gladi bersih, Bapak Ibu juga akan melaksanakan atau melakukan yang namanya sinkronisasi di tanggal 23 sampai 24 Oktober. Ini juga sama. Setiap kita akan melaksanakan kegiatan, baik itu simulasi, gladi bersih maupun kegiatan ANBK utama, selalu diawali dengan yang namanya sinkronisasi. Ya, jadi tanggal-tanggal penting ini kita kurang lebih ketemu berapa kali kegiatan, itu harus diawali dengan kegiatan sinkronisasi. Nah, ini kaitannya dengan posko-posko yang harus dipersiapkan oleh tiap-tiap subrayon Bapak Ibu. Nantinya mitigasi masalah di tiap-tiap sekolah di wilayah binaan Bapak Ibu dipusatkan di posko subrayon masing-masing. Misalnya, sekolah A tidak bisa sinkronisasi, sudah dicoba oleh proktornya, ternyata hardware-nya bermasalah. Silahkan dibawa ke posko subrayon, dan nanti di posko subrayon itulah tim teknis ANBK di jenjang SD yang akan didampingi oleh SMP SMA akan melakukan mengeksekusi masalahnya apa sekolah tersebut tidak bisa sinkronisasi. Dari segi hardware kah? Atau memang dari segi apanya? Ya, ini posko subrayon ini penting Bapak Ibu.
Kemarin beberapa wilayah sudah menyerahkan kepada kami untuk JT1 juga sudah ada ya posko-posko Subrayon di tiap-tiap kecamatan. Jadi nanti tim teknis di tingkat kecamatan yang akan piket di posko Subrayon tersebut, Bapak Ibu. Kapan tim teknis akan piket? Dimulai kegiatan sinkronisasi, Bapak Ibu. Ya, sinkronisasi, kemudian pelaksanaan simulasi sampai dengan pelaksanaan ANBK utama. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, gladi bersih tahap 1 tadi tanggal 25 sampai 28 Oktober, yang mana tanggal ini sebelumnya adalah tanggal pelaksanaan ANBK utama untuk SD. Tetapi karena ada perubahan, maka kita diperpanjang untuk yang SD. Jadi tanggal 25 tersebut baru kita melaksanakan gladi bersih tahap 1. Berikutnya, masih ada kegiatan gladi bersih lagi tahap 2 di tanggal 1 sampai dengan 4 November. Ya. Dan sinkronisasinya diawali di tanggal 29 sampai dengan 31. Setiap sekolah hanya 1 kali melakukan sinkronisasi di setiap event. Ya, jadi tidak selalu sinkronnya diulang-ulang, bukan seperti itu. Jadi setiap sekolah dijadwalkan sinkronisasi 1 kali setiap kegiatan. Nah, memasuki bulan November di minggu kedua, Bapak Ibu, kita akan melaksanakan ANBK utama. Ya. Ada di tanggal 8 sampai 11 November, ini adalah pelaksanaan ANBK utama gelombang 1. Jadwal ini tertuang Bapak Ibu di dalam pos AN. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah menerima, tetapi mungkin ada yang sudah baca, ada yang lupa baca, gitu ya. Jadi kan faktor U jadi lupa kadang. Jadi nggak tahu tanggal-tanggalannya ya. Ini ANBK utama. Sinkronisasinya di tanggal 5 sampai 7 November. Apakah mungkin hari Sabtu atau hari Minggu? Ya, kita lihat saja jadwalnya. Ya, itu sudah tertera di websitenya ANBK. Berikutnya Bapak Ibu, gelombang 2 untuk pelaksanaan ANBK utama itu ada di tanggal 15 sampai 18 November. Ya, diawali sinkronisasinya tanggal 12 sampai 14 November. Nah, ini tanggal-tanggal penting yang Bapak Ibu handphonenya tidak boleh off ya untuk kegiatan-kegiatan ANBK, karena nanti susah koordinasinya kalau misalnya Bapak Ibu handphonenya tidak bisa dihubungi, itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau ini tanggal sama ya dengan yang tadi, saya cuma merangkum di sini. Kemudian bagi sekolah pelaksana modanya online, ya itu mohon diperhatikan lagi Bapak Ibu. Apakah sekolah Bapak Ibu benar-benar siap mau melaksanakan online atau mau diubah ke semi? Sama dengan jumlah komputer klien. Apakah saat ini memang yang tertera di website Verpal TIK dan NBK sudah fix atau Bapak Ibu mau merubah? Ya, data belum dikunci terkait perubahan infrastrukturnya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau merubah status pelaksanaan, moda pelaksanaan, jumlah komputer kliennya, silakan berkoordinasi melalui Sudin yang memegang Verpal TIK. Ya, untuk selanjutnya diupdate datanya di website Verpal TIK. Gitu Bapak Ibu ya, supaya apa? Supaya Bapak Ibu nanti tidak panik pada saat mau pelaksanaan. Oh, sekolah saya sebenarnya bisa nih mandiri, kok kenapa menumpang gitu kan? Atau sebaliknya, sekolah kami tidak mau melaksanakan online, mau diubah ke semi gitu kan? Nah, itu tidak bisa serta-merta diubah di hari itu juga pada saat pelaksanaan, tapi dari jauh-jauh hari. Nah, itu Bapak Ibu ya, nanti kita langsung beralih ke datanya. Saya share yang data Bapak Ibu. Bentar ya. Sebentar, ini
ada daftar sekolah ya. Kita lihat dari share screen. Baik. Nah, ini Bapak Ibu, saya mau mengawali dari jumlah komputer klien yang di bawah 5 Bapak Ibu ya, untuk jenjang SD. Ada Jakarta Timur, 2 mandiri, 2 menumpang, yang jumlah komputer kliennya ini di bawah 5. Ya, ada SDS Hidayatul Islamiyah, cuma punya 4. Jadi di Jakarta Timur, dan ini ada Al-Ihsan Athariyah. Bapak Ibu, bagi sekolah yang komputer kliennya di bawah 5 dengan jumlah pesertanya itu full ada 30 atau di atas 20, maka nanti melaksanakan ANBK-nya adalah 8 hari berturut-turut. Untuk itu Bapak Ibu, mohon kiranya dilakukan resource sharing kembali. Misalnya, jika memang sekolah hanya punya 3, silakan didata guru yang memiliki laptop, kemudian bersedia atau tidak dipinjamkan. Ya, apabila kenyataannya memang tidak bisa dipinjamkan atau gurunya tidak memiliki laptop, tidak masalah. Bapak Ibu tidak usah mencari-cari untuk pinjam ke siswa, tidak sama sekali. Ya, tetap melaksanakan ANBK dengan catatan pelaksananya adalah 8 hari. Begitu Bapak Ibu ya. Ya, ini adalah jumlah komputer kliennya. Jumlahnya 1 sampai 4. Saya ambil rentang yang paling kecil. Kemudian kita beralih ke jumlah komputer klien yang jumlahnya 5 sampai 9. Ya. Oke, yang jumlah komputer kliennya 5 sampai 9 berarti nanti ketika jumlah peserta ANBK-nya full atau di atas 20, maka melaksanakan ANBK-nya itu adalah selama 6 hari. 6 hari berturut-turut Bapak Ibu ya, pelaksanaan ANBK-nya. Ini apabila jumlah komputer kliennya rentangnya 5 sampai 9. Nah, untuk sekolah-sekolah negeri mungkin Bapak Ibu di sini masih banyak yang cuma punya 5, tetapi saya yakin Bapak Ibu gurunya punya komputer atau punya laptop ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu lakukan resource sharing Bapak Ibu ya kepada gurunya, apalagi yang cuma punya 9 tanggung. Cari 2 di guru karena 10 plus 1 ya. Kalau udah punya 10 berarti melaksanakan ANBK-nya selama 4 hari. Nah, ini 6 hari Bapak Ibu ya. Maka tadi kaitannya dengan gelombang, kalau kakak kelas kita kemarin SMP, SMA, SMK, bagi gelombangnya sangat mudah. Kenapa? Karena mereka jumlah komputer kliennya itu sudah minimum 15. Jadi membuat gelombangnya simple. Wilayah 1 melaksanakannya gelombang 1 2 hari pertama misalnya. Kalau kita SD tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Sesuai dengan sebaran jumlah komputer klien yang dimiliki oleh sekolah. Ya. Namun dengan adanya gelombang dan jadwal, bukan berarti sekolah semua melaksanakannya sebanyak 2 gelombang. Tidak. Satu sekolah apabila memiliki komputer kliennya sudah 15, hanya melaksanakan ANBK-nya 2 hari saja. Ya, kalau punya 10 melaksanakannya 4 hari. Kalau punya 5 melaksanakannya 6 hari. Di bawah 5 melaksanakannya 8 hari dengan catatan jumlah pesertanya di atas dari 20. Artinya full. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada jumlah komputer klien 10 sampai 14. 10 sampai 14 ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah banyak yang melaksanakan 4 hari. Kalau kita buat sebarannya Bapak Ibu ya untuk SD, untuk wilayah Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu. Ya, ini juga kita ada peta sebarannya. Ini kami ambil Bapak Ibu berdasarkan data di websitenya ANBK.
Yang mana website ANBK ini sumbernya adalah dari Perpal TIK. Ya, berarti Perpal TIK yang mengisi adalah proktor sekolahnya masing-masing. Ya, oke, itu berdasarkan jumlah komputer, ya, jumlah komputer klien. Bagaimana dengan jumlah komputer klien yang dimiliki oleh sekolah di atas 15? Misalnya ada sekolah yang memiliki komputer kliennya 30 dan punya komputer proktornya 2, ya, berarti melaksanakan ANBK-nya itu 2 hari tetapi 1 sesi. Karena 1 komputer proktor itu untuk 15 komputer klien. Jadi kalau misalnya komputer proktor sekolah Bapak Ibu ada 2 dan jumlah komputer kliennya ada 30 atau 35, ya, bisa melaksanakan 1 sesi saja. Karena kita ada perubahan untuk SD Bapak Ibu, yang sebelumnya SD juga melaksanakan 3 sesi. Di aturan yang terbaru, di kebijakan yang terbaru, itu SD maksimal dilaksanakan 2 sesi saja. Jadi hanya 2 sesi, tidak lagi 3 sesi Bapak Ibu. Kenapa? Karena untuk SD ada sesi latihan di jam-jam awal sebelum siswa tersebut melaksanakan tes ANBK. Di hari pertama 60 menit untuk sesi latihan, ya. Untuk hari berikutnya 25 menit. Kalau sebelumnya kan kita tidak sesi tanpa ada latihan, ya, di awal-awal. Tapi sekarang sudah dibuat 2 sesi, namun sebelum melaksanakan ANBK-nya, siswa diberikan kesempatan untuk dilakukan yang namanya latihan Bapak Ibu, ya. Nah, ini Bapak Ibu jumlah sekolah berdasarkan komputer klien. Kita melihat dari jumlah sekolah berdasarkan moda pelaksanaannya, data sekolah secara detail, ya. Untuk yang melaksanakan online ini untuk wilayah timur dan Kepulauan Seribu, ya. Kepulauan Seribu ada 1 sekolah tentunya di SDN Pulau Harapan 02. Kemudian untuk Jakarta Timur ada 4 sekolah. SD Harapan Prestasi, SD Lakeside Montessori, SDS Advent 7, SDTK Harvest Jakarta. Nah, ini Bapak Ibu, sekolah-sekolah yang melaksanakan online ini mohon di cross check kembali apakah benar siap online atau tidak. Kemarin di awal-awal kita melakukan sosialisasi, sudah kami sampaikan plus minus pelaksanaan online dan semi online. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, masih ada kepala sekolah yang bertanya, kalau online dan semi itu bedanya apa? Apakah online bisa dilakukan di rumah? Tidak. Ya. Baik itu yang memilih modanya online dan semi online tetap dilaksanakan di sekolah masing-masing. Ya, cuma bedanya dari segi infrastruktur gitu, ya. Kemudian mekanismenya di awal juga berbeda. Kalau yang semi kita harus ada sinkronisasi. Kalau yang modanya online tidak ada sinkronisasi. Begitu Bapak Ibu, ya. Nah, untuk yang melaksanakan semi online, ya, saya mau cross check kembali Bapak Ibu yang di sini jumlah komputer proktornya ada lebih banyak daripada jumlah komputer klien, apakah ini sudah benar atau keliru Bapak Ibu? Contoh, Al Ihsan, komputer proktornya ada 20. Komputer kliennya ada 3. Ya, ini contohnya Bapak Ibu, ya. Kemudian SD Putik Indonesia, komputer proktornya 16, komputer kliennya 16. Ini sudah benar atau memang keliru Bapak Ibu? Kalau misalnya keliru, silakan lakukan perubahan melalui Perpal TIK-nya. Ya. Dan masih banyak lagi sekolah-sekolah yang memang jumlah komputer proktornya lebih banyak daripada jumlah komputer klien. Nah, ini tolong dicek kembali Bapak Ibu melalui proktor sekolahnya masing-masing terkait dengan pengisian jumlah komputer ini. Karena nanti pelaksanaan ANBK kita ambil dari data
websitenya ANBK Bapak Ibu. SDS PSKD 3. Jumlah komputer prokternya 12, komputer kliennya 12. Ini juga perlu dicek kembali Bapak Ibu ya. Ini kita verifikasi kembali kepada Bapak Ibu apakah data tersebut sudah benar atau belum. Ya. Dan ini yang belum ditentukan untuk wilayah Timur dan Kepulauan Seribu, bersyukur tidak ada Bapak Ibu ya. Nah, sekolah yang menumpang Bapak Ibu. Ya. Mohon kepada Bapak Ibu kepala sekolah, apabila sekolah Bapak Ibu pelaksanaannya menumpang, silahkan berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang ditumpangi. Di sini Bapak Ibu ya. Contoh, SD Al-Khairiyah School menumpang di SMP Negeri 195. Ya, jadi silakan Bapak Ibu berkoordinasi dengan kepala sekolah yang sekolahnya ditumpangi. Ini ya, ini untuk Jakarta Timur semua ini ya. Ada SD Bina Siswa menumpang di SMP Negeri 138, SD Cililitan 2 di 268 dan lain seterusnya. Silakan Bapak Ibu berkoordinasi dengan Bapak Ibu kepala sekolah yang tempat pelaksana ANBK. Apabila Bapak Ibu mau tetap menumpang. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu ada perubahan bisa mandiri, silakan lakukan perubahannya melalui verbal TIK. Nah ini Bapak Ibu terkait dengan progres persiapan ANBK di Provinsi DKI Jakarta untuk jenjang SD ya. Dari segi infrastruktur dan kesiapan kita, mudah-mudahan nanti setelah adanya rapat koordinasi pemantapan kita di hari ini, SD dinyatakan benar-benar siap ya dari segala sesuatunya Bapak Ibu. Nah, ini ada data status sekolah berdasarkan mandiri dan ditumpangi ya. Ini Bapak Ibu. Bahkan di sini saya lihat ada yang jumlah komputer kliennya itu ada 100. Nah, ini bisa melaksanakannya satu sesi saja. Ya, 45 komputer prokternya 2 berarti bisa satu sesi. Ya. Ini juga bisa nih. Nah, ini kita pelaksanaan berapa sesi di sekolah tersebut ya, dilihat dari jumlah komputer prokter dan jumlah komputer klien. Dengan perbandingannya adalah 1:15. Artinya satu komputer prokter itu untuk 15 komputer klien. Nah, ini Bapak Ibu ya yang bisa kita simak, kita lihat bareng-bareng terkait dengan progres persiapan dan kesiapan infrastruktur kita menjelang kegiatan ANBK nanti. Nah, mungkin nanti sebelum ke tanya jawab ada tambahan dari Patri kaitannya dengan daftar calon peserta ANBK dan untuk sekolah-sekolah regroup. Ya, satu tambahan lagi Bapak Ibu untuk sekolah-sekolah penggerak ya, untuk sekolah penggerak PSP itu yang melaksanakan ANBK-nya adalah kelas 4 dan kelas 5. Ya, di DNS yang Bapak Ibu terima, kalau misalnya Bapak Ibu menerima 60 peserta yang tertera di DNS, berarti Bapak Ibu masuk kategori sekolah penggerak. Penggeraknya penggerak PSP. Karena kalau penggerak POP itu peserta ANBK-nya adalah kelas 3 dan kelas 5. Oke, baik dari saya. Dicukupkan dulu, dilanjut oleh Patri yang akan menyampaikan terkait dengan progres data calon peserta ANBK ya melalui DNS, DNT dan lain seterusnya. Terima kasih dari saya itu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Patri. Silakan Patri. Terima kasih Mbak Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja ke masalah data. Untuk data DNS, hari ini, kalau nggak hari ini, besok akan kita share untuk DNS perbaikan tahap kedua. Nanti setelah itu kita beri waktu seminggu untuk perbaikan datanya.
langsung akan kita terbitkan DNT. Udah kita siapkan untuk DNS-nya, nanti kita share ke melalui Korwas. Nanti kita share. Nah, untuk tambahan ini, untuk masalah ini saya izin share screen. Nah, nanti kita akan minta ini dari dinas. Kita minta setiap subrayon nanti akan melakukan usulan tentang gelombang pelaksanaan untuk masing-masing sekolah. Nanti formatnya kita share di grup pengawas nanti. Kita ngasih contoh perhitungannya semacam ini. Contohnya, Duren Sawit 01, ini data awal kita ya. Jumlah samplingnya 30, terus jumlah kliennya 10, berarti dia membutuhkan 3 sesi. Jadi perhitungannya, cara menghitungnya adalah jumlah sampling dibagi jumlah klien, itu akan ketemu sesinya. Kalau 3 sesi, berarti kan 1 hari 2 sesi. Berarti kalau dihitung 3 sesi kan berarti perlu dengan komputer 10, sampling 30, berarti perlu 2 gelombang. Nah, nanti subrayon menentukan sekolah mana aja yang gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4. Itu nanti subrayon kita minta, nanti formatnya kita share ke pengawas ya. Ini kita contohkan untuk Duren Sawit 01, data awalnya semacam itu. Ini ada contoh Duren Sawit 05. Jumlah kliennya 30, jumlah peserta samplingnya 30, kliennya 7, jadi perlu 5 sesi. Berarti dia harus melaksanakan 3 gelombang. Itu berarti 6 hari pelaksanaannya. Itu nanti kita ambil, itu contoh untuk pengisian ininya. Terus untuk DNT kita, jadi besok kita keluarkan DNS setelah perbaikan. Kita kasih waktu seminggu untuk perbaikan DNS kalau ada perbaikan. Jadi seminggu setelah DNS terbit, kita terbitkan DNT. Saya harap setelah DNT sudah tidak bisa lagi perbaikan ini. Saya minta sudah valid semua DNT nanti. Karena ada generate nomor peserta juga. Saya kira itu aja Mbak Neni, tambahan saya Mbak. Silakan dilanjut ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, kita masih ada waktu apabila ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Kita yang